tinggal diklik yang hijau sini J, atau klik Ctrl Enter juga sama. Kita tunggu beberapa saat. Nah, tuh langsung keluar. Selesai. Hampir sama persis ya dengan yang saya tunjukkan tadi. Ya. Jadi kodenya memang cuma satu baris saja. Align Medical Analysis Navigator. Nah, ini kekuatannya package kita. Ya. Package Alman dengan fungsi terbaru Mars UMY. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan sebelumnya saya Alman yang sebelah kiri sendiri ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan fungsi baru ya, function baru yang namanya Mars UMY. Nah, untuk pagar ketiganya Mars UMY ini difungsikan untuk ini bibliometrik anti ribet 2026. Nah, itu misi kita. Ya. Kenapa dibilang anti ribet? Karena kita akan gunakan bahasa coding tapi cuma satu baris saja. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan salam hormat dan terima kasih banyak kepada para senior saya di Mars UMY, Prof. Arlina, Bu Else, dan Bu Aini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan hidup pada mereka bertiga. Dan juga sebenarnya untuk dosen-dosen yang lain, karena gambarnya terbatas di sini ruangnya, jadi saya ambil yang 3 ini. Baik, kita mulai. Akan saya tunjukkan dulu ilustrasi kemampuan dari fungsi atau function dari Mars UMY ini. Ini adalah tampilan dasar Bibliometric Executive Summary. So, basically ini adalah tampilan awal yang seperti apa aja? Bird view, gambaran secara global hasil analisis bibliometrik. Jadi ada 5 kotak di sini, ada total dokumen. Jadi nanti pertanyaannya berapa total dokumen yang ada di analisis bibliometrik saudara? Nih, totalnya ada 1.700. Kemudian ada berapa autor? 7.074. Ini kira-kira dari sekian banyak itu apakah ada kolaborasi lokal, internasional? Jadi di analisis bibliometrik ini ada 38,6%. Dengan rata-rata publikasinya sekitar tahun 2016 dengan ini yang paling penting grow rate ya, compound annual growth rate sekitar 10%. Dari mana itu lihatnya? Dari sini production time ya. Jadi dimulai dari 1968 sampai 2025 kita gunakan perhitungan matematis dan akhirnya didapatkan annual growth rate-nya sekitar 10% setiap tahun antar tahun. Kemudian di executive summary ini juga langsung ada report untuk top 3 author. Sebetulnya kita bisa setting top 3, top 5, top 10 pun bisa aja. Jadi untuk top 3 nanti siapa saja nama-nama author yang paling berpengaruh, jumlah publikasinya berapa, misalkan seperti Lu ini ya. Lu ini ada 18 publikasi, Kuna Vitikul sepertinya dari Talent ini ya, ada 11 sama Labrak ada 10. Tapi ternyata ada perhitungan citasinya juga ya. Meskipun publikasinya cuma 18 biji tapi ternyata dia sudah disitasi sampai 800 kali. Oke. Turun ke bawah. Informasi yang sama juga bisa kita dapatkan untuk top 3 countries. Jadi memang terbanyak karena ini memang bibliometrik settingnya di Southeast Asia, Asia Tenggara. Indonesia sangat mendominasi disusul dengan Thailand ya. Meskipun USA tidak termasuk Asia Tenggara, Southeast Asia, tapi ternyata ada juga itu ya, author kolaborasi yang memainkan banyak publikasi di sini. Tapi ini yang agak seru ya. Indonesia punya 200 total ya, 287 publikasi, disitasi 1642. Nah, ini agak ekstrim ini ya. USA nilainya lebih bawah, secara kuantitas lebih kecil, 192, tapi ternyata citasinya sampai 4000 lebih. Nah, ini akan jadi bahasan menarik nanti di arah diskusi yang bisa dieksplor lebih lanjut. Ya. Ini tampilan pertama untuk executive summary, nanti kode yang akan kita gunakan sesuai dengan prinsip kita Alman, Align Medical Analysis Navigator. Ini hanya ini saja, Mars UMY C, ya. Kita akan selalu gunakan fungsi namanya apa? Mars UMY. Ada A0, A1, A2 sampai A9. Nah, nanti kita akan diskusikan ya. Jadi nanti fungsi lengkapnya gini, Mars UMY underscore A0 underscore executive summary. Tapi kepanjangan jadi nanti Bapak Ibu klikkan aja Mars UMY, nanti dia akan keluar, tinggal dipilih saja. Oke, kita lanjut dulu untuk slide kedua. Nih, jadi kita tampilkan ini function
beda lagi ya, Mars UMY A1, tapi kita fokuskan pada trend analisis. Kalau Bapak Ibu lihat trend analisis kan rata-rata hanya membedakan tahun sebelumnya yang paling awal dengan yang akhir ya. Tapi untuk di UMY, function UMY kita tambahkan analisis statistik ya. Nanti PowerPoint-nya bisa dipelajari sendiri. Kita sudah tambahkan ini ya, variasi rumusan masalah ya, atau research question J. Misalkan dari gambaran ini, visualisasi seperti ini bisa nanti ditanyakan apakah terdapat growth ya, peningkatan yang signifikan pada satu dekade terakhir ya, ataukah ini sudah nggak ada pola lagi. Nah, kata-kata statistik significance ini kan berarti kita harus ada ujinya J. Nah, itu karena kita gunakan uji spesifik untuk melihat pattern atau trend. Kita gunakan Mann-Kendall trend test sama Petit change point analysis. Nanti misalkan didapatkan signifikan p-value kurang dari 0,05 maka dia signifikan adanya trend. Mana adanya trend? Nah ini berarti trennya meningkat atau misalkan menurun, nanti berarti itu memang betul secara spesifiknya. Kemudian jika ada perubahan nanti juga akan dilaporkan, misalkan nanti signifikan. Nah ini ada pergantian arah ini ya, mungkin yang tadinya landai, plateau, akhirnya langsung meningkat tajam. Misalkan di sini malah sampai ada 3 titik poin J, 1997 sekitar sini, ada lagi 2004 dan 2005. Dan sepertinya ini memang agak tajam ini peningkatannya ya, mulai tahun 2004 sampai 2005 dan akhirnya meroket jadi trendmark ini J. Nah, ini dia. Selain itu juga bisa nanti ada beberapa variasi rumusan masalah J, pertanyaan penelitian, research question di sini ya seperti ini, dan nanti juga bisa ditanyakan tentang CAGR ini ya, compound annual growth rate. Kira-kira ini emerging atau mature ya, sudah saturasi lah istilahnya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, ini nanti ada beberapa fungsi, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ya, top 10 most famous author, institution, country, dan seterusnya. Tapi kita akan fokus sama demo, karena memang target utamanya ini demo. Izin, ini Air Studio, ini saya tunjukkan dulu, Air Studio. Nah ini Air Studio, jadi untuk tahapan instalasi Air Studio, Air Tools akan saya lewat terlebih dahulu. Nanti insya Allah jika ada kesempatan kita langsung sekarang untuk demo analisis bibliometrik. Jadi kita aktifasi dulu beberapa library yang basic seperti tidyverse. Nah ini tinggal diketikkan aja sama library utama kita, package utama kita, Alman. Nah itu keluar Alman, tinggal di tab saja. Habis itu bisa Bapak Ibu larikan ke sini, ini hijau-hijau ini ya, diklik atau Control Enter. Tapi untuk biar bisa dilihat di sana, saya akan coba klik hijau. Kalau sudah nanti akan terlihat di sini ada centang hijau ini ya, package. Nah ini package Alman sudah tercentang, artinya dia sudah aktif. Coba kita klik bersama package Alman. Nah ini dia, saya tarik ke sebelah kiri, Align Medical Analysis Navigator. Ini nama package-nya. Ini fungsi-fungsinya, Jadi selain bibliometric analysis, kita juga punya untuk conventional statistik, bivariate kategori, bivariate comparison, correlation, dan seterusnya sampai beberapa regresi ini juga ada. Tapi fokus diskusi kita pada saat ini adalah ini ya. Jadi ada Mars UMY 0, A0, A1, A2, A0 untuk executive summary, A1 untuk trend analysis, author analysis, dan seterusnya sampai strategic thematic mapping. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba ya. Kita coba satu saja tadi. Misalkan kita mau cek untuk executive summary ini ada keterangannya nih ya, executive summary dashboard infographic style. Ya. Gimana caranya? Kita tinggal ketik aja MARS, tuh dia langsung keluar. Jadi ini ada Mars UMY 0, 1 dan seterusnya sampai habis. Kita klik yang ini, Executive Summary. Nah, nanti begitu ada ada dikurung di dalamnya itu, kita tinggal masukkan datasetnya saja. Oh iya, saya lupa. Untuk analisis bibliometrik memang sangat direkomendasikan, ini memang harus buka di Scopus dulu, Scopus, ini masukkan aksesnya, masukkan email, nanti Bapak Ibu bisa terhubung. Soalnya kalau yang betul-betul Scopus punya akses, tulisnya Scopus bukan Scopus Preview. Tapi Bapak Ibu harus menggunakan akun kampus Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya angkatan 19 ini ya. Nah, dari situ nanti silakan masukkan strategi kata pencarian. Ini saya sudah cari di sini, saya klik saja. Setelah fungsinya sudah ada, Mars UMY A0 Executive Summary, kita masukkan datasetnya. Nah ini ya, jadi datasetnya kita sudah siapkan di sini. Coba kita aktifasi dulu DF BIP. Nah ini dia, view. Kalau ini Bapak Ibu harus download dulu dari Scopus,
Nah, nanti untuk pencariannya nanti di sesi lain akan coba kita bahas sendiri ya. Jadi saya sudah download dari Scopus dan ini saya masukkan ke program R. Dan ini Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah familiar J. Ini author, author full name, author ID, title. Ini kalau saya tarik ke kanan terus. Nah, ini adalah data yang raw dari Scopus, ya. Jadi tinggal kita masukkan ke R, nanti langsung R minta baca. Nah ini kebetulan saya beri nama dia df underscore bib. Nah, tinggal itu aja saya masukkan. J. Mars. Nah Bapak Ibu tinggal tuliskan aja Mars, nanti akan langsung keluar. Nih, Mars UMY A0 Executive Summary, diklik, habis itu panggil datasetnya. Kebetulan di sini saya gunakan df underscore bib. Nanti kalau Bapak Ibu pakai menamai datasetnya pakai ikan, harimau atau apapun, tinggal ditulis di sini saja. Harimau, ikan. Nah, nanti kalau sudah tinggal diklik yang hijau sini J, atau klik Ctrl Enter juga sama. Kita tunggu beberapa saat. Nah, tuh langsung keluar. Selesai. Hampir sama persis ya dengan yang saya tunjukkan tadi. Ya. Jadi kodenya memang cuma satu baris saja. Align Medical Analysis Navigator. Nah, ini kekuatannya package kita. Jadi package Alman dengan fungsi terbaru Mars UMY. Nah, kita langsung menampilkan Executive Summary. Jadi dataset yang mentah raw dari Scopus itu sudah nggak perlu dimanipulasi macam-macam. Tinggal masukkan aja fungsinya langsung akan jalan keluar. Tapi ini kok tampilannya kayak agak kacau gini ya. Nah, tinggal Bapak Ibu zoom aja ini yang ada tombol di sini J. Zoom. Nah, dia nanti akan menyesuaikan besarannya dan ukurannya. Selesai ya, tinggal nanti di screenshot jadi sudah dilaporkan ya. Jadi selain dari tampilan visualisasi yang kita tonjolkan, ada lagi sensi transparansi. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian pojok kanan bawah nih ya. Jadi dia generated by RStudio. Jadi dibikin oleh RStudio versinya 451, bahkan ada detail versinya nih ya, dibuatnya kapan, jam berapa, menit ke berapa, detik berapa pun ada ya. 10 Januari 2026 jam 3.52. Iya, ini saya memang rekaman pas waktu subuh nih ya di Malang Jawa Timur. Nah, ini sangat menguntungkan sekali. Nanti seru pada saat ujian karena transparansi yang paling penting, J. Jadi kalau Bapak Ibu bisa running, kemudian bisa menunjukkan validasi kapan dilaksanakan analisis ini menggunakan ini akan jadi nilai tambah, ya. Nah, itu dia. Baik, selesai ya. Nah, ini kekuatannya Mars UMY, tinggal masukkan A0. Coba kita lakukan analisis yang kedua, J. Mars, tuh. Kita sekarang mau lagi yang ini ya, A1 trend analysis ya. Tinggal dimasukkan lagi DF bib. Nggak usah nulis sebetulnya ya. Tinggal kopas dari atasnya aja juga boleh. Ini saya blok, Ctrl C, habis itu saya letakkan di sini, Ctrl V. Kalau sudah kita running Ctrl Enter, langsung keluar. See? Exactly the same seperti presentasi yang awal tadi. Nah, ini dia. Sebentar, swap nih ya. Ini yang pertama, executive summary. Kemudian ini yang kedua, trend analysis Y, Mars, UMY, A1 trend analysis. Langsung gambarnya keluar. Kemudian yang ketiga, Mars, UMY, author analysis. Nih, jadi author-authornya siapa aja, top 10 yang paling produktif. Ini jumlahnya berapa. Kemudian ini fractional analysis ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam karena keterbatasan waktu, termasuk jenis-jenis pertanyaan penelitian yang mungkin bisa dijadikan pembahasan. Ya. Kemudian lanjut lagi, ini ada gambar ya, kodenya Mars UMY 3A, ada 3A, 3B, 3C nih ya, regional heat map. Nanti dia otomatis langsung akan keluar nih ya, gambaran heat map di sini. Ini pertanyaannya. Kemudian ada lagi most productive countries dan impact. Jadi di list kira-kira negara-negara mana saja, berapa jumlah publikasi dan berapa citasinya. Misalkan seperti Indonesia nih ya. Indonesia ternyata publikasinya lebih dari 350 ini mestinya ya. 350 itu ternyata yang warna biru gelap ini ya, multiple country, berarti ini kombinasi. Sementara ini yang agak terang ini single country. Jadi ini kolaborasi yang hanya di Indonesia saja. Ini dengan yang di luar. Ya. Jadi dari Indonesia ternyata sudah disitasi sebesar 2170 ya. Begitu juga USA, Thailand dan Australia. Dari sini kita punya insight ini kira-kira seberapa banyak itu efektivitas dari research terkait
yang dianalisiskan ini. Ya. Ada juga statistical insight di sini. Jadi kita coba mengkombinasikan selain visualisasi yang bagus, kita juga menambahkan evidence base berupa apa? Statistical significance ya. Ada p-value, ada effect size di sini. Nah, ini dia. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini Mars UMY A4 Institutional Analysis. Nah, ini dia ya. Jadi kita coba mappingkan institusi yang terlibat dari penelitian tersebut ya. Kalau Bapak Ibu familiar ini kita coba jadi 4 kuadran ya. Jadi kalau yang dia punya posisi di bagian kanan atas dia itu leader. Jadi dia high volume publication termasuk high impact citation. Ya, sayangnya belum ada ini ya untuk kasus manajemen leadership ini ya. Kebetulan saya dapat penugasan untuk leadership di health. Ya, ini dia. Tapi ini UI ada di sini, Mahidol University Thailand, Erlangga. Nah, ini memang bagus dalam jumlah publikasi, ya, dalam jumlah publikasi, tapi tidak untuk citasinya karena kalau sama-sama tinggi mestinya di area seperti ini. Dan ini bisa aplikasikan untuk jenis yang lain, ya. Lanjut ini core journal. Nah, ini coba di list ini ya dari yang paling tinggi jurnal-jurnal yang jadi tempat publikasi banyak nih ya, PLOS Health, International Nursing dan seterusnya sampai bawah ini. Termasuk impact-nya. Nah, visualisasi seperti ini yang kita inginkan biar lebih dapat insight untuk tiap pembahasan ya. Fungsinya nama Mars UMY A5 Journal Analysis. Lanjut, ini Mars UMY A6 ini keyword occurrence ya. Jadi kata-kata apa aja yang paling sering ya, terutama pada keyword ya. Dilihat di situ, kemudian dilihat interaksinya. Nah, dari sini nanti bisa kelihatan kira-kira ada berapa klaster yang terbentuk. Nah, kemudian dari analisis ini ternyata ada 3 klaster yang berbeda. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lakukan tambahan untuk diskusi kira-kira ini seperti apa interaksi klaster satu dengan klaster yang lain. Ya, ini saya beri insight 3 jenis lah ya untuk rumusan masalahnya dari sini, pertanyaan penelitian dari sini. Lanjut untuk yang Mars UMY A7 ini cloud, word cloud ya. Word cloud jadi kata-kata apa yang paling sering yang mendominasi. Kita tambahkan statistical analysis di sini ada dari 820 unique term. Ini diversity-nya ada 6,18 dan memang kata-kata Indonesia mendominasi ya untuk penelitian di daerah sini. Kemudian function selanjutnya Mars UMY A8 Research Trend. Jadi ini mencoba mempempingkan kira-kira trennya seperti apa. Nah, ini pertanyaan penelitiannya bisa seperti ini nih. Nah, kemudian nanti ada insight-nya itu ya. Kira-kira tren terbarunya apa? Ternyata ada health policy. Kemudian tren yang berjalan agak lama apa? Education. Nah, ini akan terlihat dari sini ya. Education di mana education yang ini? Nah, ini ada gambar bar ya yang menjulang panjang sekali ini ya dari sekitar 2015 sampai 2020. Nah, visualisasi topik lifespan and recency ini bisa memberikan insight baru untuk pembahasan bibliometrik ya. Kemudian berikutnya disangki plot, jadi interaksi antara country, author, dan source. Informasi yang lain pun bisa nanti dimasukkan di sini untuk mencari hubungan kira-kira seperti apa itu ya, kayak tripartite gitu ya, country, author, dan source. Nah, ya. Lajeng ini lanjut lagi untuk Mars UMY A9B strategi chemical map. Jadi pertanyaan utamanya adalah kira-kira seperti apa ini motor themes. Jadi topiknya itu well developed important, basic themes, foundation and transversal. Yang motor themes ini yang jadi apa ya? Jadi motor penggerak aja. Kira-kira yang sekarang lagi diminati dan arahnya future-nya itu seperti apa. Nah, ini dari sini terlihat ini ya. COVID sama transformation leadership ini megang peranan yang paling penting ini ya. Banyak orang sekarang berbondong-bondong melakukan penelitian di antara keduanya. Nah, ini bisa dieksplor lebih jauh berikutnya nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir saya cukupkan sekian untuk sesi pertama, demo singkat saja untuk memberi insight betapa mudahnya analisis bibliometrik dengan menggunakan function Mars UMY. Sekian saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.